Nah, belajar dulu awalnya pakai ini, kisahnya pernah saya unggah juga di YouTube, golok sejarah. Tapi saya sudah ganti, kenapa? Karena diincar orang bang, saya ganti sarung sama gagangnya, asli bilanya ini. Oh, bilanya Oh, ini lebih. Ini bikinan saya kebetulan di sini ngebina maker bang, saya ngajarin. Dulu saya punya namanya dapur kayu unik Bekasi. Itu bikin sarung sama gagang. Nah, sekarang teman-teman udah bisa saya kasih mereka. ya, amin ya bang, manfaat ya bang. Lebih ke apa namanya ya? Tarisi sih bang, modelnya lebih ke tarisi. Kalau ini punya orang Bekasi namanya benda betok. Benda betok itu bentuknya kayak gini bang. Iya, aku pernah lihat konten abang itu sejarah Bekasi. Ini punya orang Bekasi, bentuknya seperti ini. Historinya panjang ya bang, perjuangan dulu kemerdekaan inilah dipakai. Loknya dari itu bagus bang, Bang Wing Sanggeni, Sultan Banten yang sekarang bang. Keloknya ada, jadi udah kebuka sejarahnya dari Kesultanan Banten, dan saya minta izinnya ke 17 kiai di Banten bang, karena ahli warisnya mereka, termasuk apa ya ulama-ulama yang lumayan ininya apa namanya susah dicari. Iya bang. Ini benda betok, kalau ini tarisi. Iya bang. Persiapan. Bawa kemana-mana. Kalau baik pakai. Persiapan. Iya, sama Kang Aden Kasep. Saya. Kalau ini yang kemarin ke Korea. Oh, itu yang abang bawa. Yang buat latihan yang ini. Bilanya apa? Bentuknya beda-beda bang. Bentuknya beda-beda. Tapi saya lebih condong kalau bentuk latihan saya nyaman pakai ini. Kalau latihan pakainya yang model gini gagangnya. Tapi kalau untuk perform saya biasanya pakai yang ini Bantenan. Iya bang, Banten ya bang. Nah, ya yang pasti sih saya bakal nge-share tentang yang banget itu anatomi bang, anatomi atau bentuk desain pada golok. Iya gitu. Nah, kan saya pernah bikin kontennya juga yang saya share ke abang. Nah, ini kan ada bukunya nih bang, maksud saya nanti juga kalau perlu enaknya nanti abang cetak untuk belajar orang di sana, nama-nama nanti. Benar bang. Jadi orang paham tentang bagian-bagian untuk golok. Nah kayak gini bang. Oke. Bisa saya bawa banner kalau kemana-mana. Nah ini saya cetak jadi banner di Bekasi. Iya bang. Boleh bang. Jadi kan soal silat kadang kelewat kayak mas gini, gagang orang taunya gagang sarung. Iya benar bang. Tapi kan ada spesifikasi penamaan. Contoh kayak mobil, kita tahu mobil yang pasti bannya 4. Ada tapi kan ada bagian-bagian yang memang itu spesifikasi ada fungsinya. Kan gitu. Makanya kayak anatomi golok sendiri juga jadi apa ya? Bagian dari ilmu bela diri bang, disiplin ilmu kalau kata saya. Kenapa? Karena dengan begitu kita tahu masalah akselerasi gerakan. Karena kan Bang Andri jauh lebih paham ya kan. Enggak, malah hal gitu aku kurang bang sebenarnya, makanya senang aku bisa ketemu nanti atau kenal sama abang. Aku hal itu memang sangat buta bang. Aku hanya serius, aku hanya apa yang ada usia ini aku buat itu bang. Tujuannya lestari itu aja bang. Ya, jadi nanti ada yang memang saya share secara umum bagian anatomi, terus kayak itu nama-namanya, fungsi gerakan, fungsi dari anatomi, persentase tenaga, terus mungkin bentuk-bentuk bilah dan fungsi gerakan, terus apa namanya pendeteksian bahan. Karena kan itu kan jadi satu kesatuan antara gerakan silatnya, bendanya, ya kan, sama keindahan seninya. Jadi ada unsurnya wirasa, wiraga, wirama, wiraloka. Nah, keempat aspek itu mengandung filosofi yang mana, filsafahnya yang mana gitu. Jadi kalau
bicara tentang aspek gerakan itu, saya pakai perhitungan itu pakai rasio. Rasio itu perhitungan putaran. Bentuk rasio itu mempengaruhi gerakan yang nanti endingnya bakal kerusakan pada kerusakan pada target. Titik temunya itu seperti apa, sobeknya, sayatannya gitu. Dari disiplin ini pakai rumus Bang, saya yang hitungnya. Pakai rumus diagram putaran atau lingkaran. Terus pola-pola yang lain kayak misalkan kayak gini pembagian dimana kalau penghayatan golok itu ada fungsi gerak itu ada seni, momen, ekspresi, ketepatan, momen gerak, insting, rasa, itu ke filosofi, dimana filosofi itu cara berpikir tentang subjek tertentu seperti etika, pemikiran, terus kebenaran, waktu, dan nilai. Nah, unsurnya itu ada daya tangkap, refleksivitas, alasan, dan reevaluasi. Berdasarkan Plato, yang namanya filosofi itu adalah pengetahuan tentang hakikat. Nah, sedangkan di fungsi teknik, kalau tadi fungsi gerak, itu ada kemantapan gerak, kecepatan, tenaga, mental, itu lebih ke filsafat. Dimana filsafatnya itu, filsafat adalah ilmu pengetahuan yang menjadi pokok pangkal pucuk segala pengetahuan yang tercakup di dalamnya. Itu ada matematika, metafisika, etika, spiritual, antropologi. Nah, kalau berdasarkan Plato, filsafat adalah upaya untuk mencapai pengetahuan dan mengetahui tentang kebenaran yang sebenarnya. Jadi unsur silat itu ada filosofinya, ada filsafatnya. Itu cuman digerakannya Bang, karena ada fungsi gerak dan fungsi teknik. Jauh lebih dalam yang saya mungkin nanti akan diskusi sama Abang di luar dari seminar. Iya Bang. Ini ada ini Bang, apa namanya? Ya, tahu. Saya bikin coret-coretan namanya Mengenal Golok Nusantara. Nah, Mengenal Golok Nusantara itu saya sama Bang Aken Sutra Sukendra, ahli meteorologi kita, itu mengkaji golok. Di mana golok sendiri yang mana tadi saya bilang bagiannya ada gagang, ada sarung atau sangkara. Di gagang ini ada lunggu, ada embun, ada pendul, ada jengkolan, ada cating, ada eluk, ada payus, ada cimpai, ada gagodong, ada simut meting, ada ini simpai, baralen, ini sepet atau pepet dibuka, ada bilah atau wilah, bagian ini tonggo, ini rencang, congok, ini dempak, yang melengkung itu curug. Dari sini ke sini bagian yang tertajam namanya seket atau mata bilah, bagian turun ke mata bilah dari bilah itu namanya bedeng, bagian yang ini namanya dampar, bagian ini ada garis Bang, kalau ditegesin garis darah itu namanya jegong, kalau di sini ada garis namanya kenit atau rikaso, di dalam sini ada paksi, bentuknya salam nunggal. Bagian-bagian ini terkoneksi sama bentuk gagang, di mana arah tujuan dari bilah pasti ada di gagang. Nah, yang sering kita lupakan adalah perhitungan. Kalau Abang di rumah sering main golok, Abang perhatiin dari mulai saya contohin gerakan bacok, mulai diangkat, ada otot-otot yang bergerak itu tenaganya berbeda sampai ke titik bentur. Pasti perubahan otot ini tenaganya berbeda Bang. Setiap bagian dari bahu, lengan, sampai ke jari-jari, sampai ke ruas-ruas jari. Gitu. Kenapa? Ini untuk akselerasi. Kenapa saya pakai rumusan? Karena dorongan angin itu mempengaruhi kerusakan pada kulit, daging, dan tulang. Gitu. Jadi saking cepat, tekniknya benar. Jadi mungkin jarak yang saya alami itu mungkin jarak 1 cm ya. Jarak 1 cm tanpa menyentuh itu bisa menyobek. Nah, kalau kita kompresikan, dahulu nenek moyang kita bisa
menggunakan senjata dari jarak mungkin sekian meter, sekian puluh meter tanpa dia menyentuh targetnya. Nah itu kan rumusan itu bang, nggak hanya sebatas kanuragan, karena kan pasti ada unsur kekuatan alam gitu. Nah itu yang perhitungannya agak rumit. Nah coba kita rumusin gitu bang, biar oh ternyata ada dorongan angin, ada penggunaan otot yang baik dan benar agar apa tidak cedera, tidak cepat pegal. Ya kalau lawannya satu, dulu kan jadi pendekar lawannya mungkin bisa ratusan atau puluhan. Nah kan pasti jago-jago mereka menyimpan tenaga, bukan jago dalam ilmu bela diri itu dia jago apa namanya peragaan doang, enggak, tapi pas dia nyimpan tenaga gitu. Nah di golok ini bang yang tadi di bilah ini, kalau abang perhatiin ini seperti bentuk media sosial. Nah si bilah sendiri, kalau ini kan bentuk salam nunggal, kalau kita buka, kalau saya bilang begini, saya bilang ini Bismillahirrahmanirrahim, atau mungkin saya balik seperti ini pun sama, Bismillahirrahmanirrahim. Saya tegakkan menjadi alif, saya kesini menjadi lam, saya balik menjadi b. Ya, nah kemudian bilah ini pasti terbuat dari yang namanya besi. Unsur sarung dan gagang itu pasti kalau nggak dari kayu, dari tanduk. Nah, kayu dan tanduk adalah benda unsur bumi, sedangkan besi bukan. Besi ini bukan dari bumi, dimana setelah diterangkan dalam Al-Hadid itu surat ke-57 bahwa di ayat ke-25 dinyatakan bahwa diturunkannya besi ke muka bumi, sebagaimana Allah akan mengetahui hambanya yang akan membela agamanya sebagai neraca keadilan. Nah saya bikin rumusan perhitungan tentang hadid bang berdasarkan rumusan kimia yang namanya besi, iron, itu memiliki isotop yang stabil. Nah isotop stabil itu dalam ilmu kimia, isotop yang paling stabil di besi itu, di baja itu adalah 57. Jadi kalau nanti abang searching boleh. Isotop besi paling stabil itu 57, di mana 57 ini sama dengan surat dalam Al-Quran yang artinya surat besi atau hadid. Saya bikin rumusan Al-Hadid atau besi. Kalau Al-Quran 114 surat dibagi menjadi dua, karena sejatinya yang namanya golok pasti punya inti baja dan kor sebagai penegak gitu, pasti punya penegak. Setiap baja pasti punya penegak atau konstruksi, pasti ada tengahnya. Nah kalau 114 dibagi dua berarti hasilnya 57. Kan Al-Quran bukan hal yang kebenaran bang, semua ada perhitungannya, karena Al-Quran itu bisa dihitung. Ilmu pengetahuan itu ada yang secara nalar logik manusia, ada yang tidak nalar secara logik manusia. Nah kemudian inti atom adalah zat yang menciptakan sekitarnya, bahasa kimianya seperti itu. Nah inti atom dari unsur Fe57 itu adalah 26. Nah 26 itu ketika saya baca dari ayat pertama di surat Al-Hadid yang jumlahnya 29 ayat sampai ke surat 25 itu Asmaul Husna disebutkan sebanyak 26 kali. Nah setelah itu jika saya memakai Jumal Quran, huruf hijaiyah memiliki nilai. Alif itu 1, lam itu 30, ha itu 8, dal itu 4, ya itu 10, dal itu 4. Jadi kalau 1 ditambah 30 ditambah 8 ditambah 4 ditambah 10 ditambah 4 Al-Hadid. Kalau pakai perhitungan Jumal Quran bang, itu jumlahnya 57. Alnya saya hilangkan, jadi hadid berarti besi, jumlahnya 26. Nah setiap Jumal Quran Al-Hadid, setiap Jumal Quran itu punya nilai. Nah sedangkan
Dia perhitungan yang saya bikin rumusnya 57 surat ke-57 di ayat ke-25. Saya bikin rumusannya 5 ditambah 7 ditambah 2 ditambah 9 ditambah 5. Jadi 57 25. 5 ditambah 7 ditambah 2 ditambah 5 sama dengan 19. Di mana kalimat 19 ini memiliki unsur neutron yang stabil pada besi Fe50 sebagai neutron pembuka. Atau kalau abang mungkin ngoh, basmalah itu terdiri dari 19 huruf hijaiyah gitu. Luar biasa bang. Kemudian saya bikin rumusan golok boy lam kokap, di mana yang namanya huruf hijaiyah punya arti goin. Goin itu penolong bagi hamba, bagi yang memohon pertolongan dan pemberi perlindungan. Lam latif, maha lembut terhadap hamba-hambanya yang dengan kelembutan khusus dan tersembunyi. Kof, kuasa yang maha kuasa atas makhluknya. Kaf, yang memberikan kecukupan bagi semua makhluknya dan tiada yang serupa sebanding dengannya. Jika kalimat ini saya satukan, jadi bahasanya penolong bagi hamba-hambanya yang memohon pertolongan dan pemberi perlindungan terhadap hamba-hambanya dengan kelembutan dan khusus tersembunyi yang maha kuasa atas makhluknya, yang memberikan kecukupan bagi semua makhluknya, tiada yang serupa dan sebanding dengannya. Itu arti dari huruf hijaiyah golok. Sedangkan dalam perhitungan jumal Quran yang saya pakai, goin lam kokop punya nilai. Goinnya 1000, lamnya 30, kofnya 100, kafnya 20. Kalau saya satukan, jumlahnya jadi 1150. Kalau saya tarik dari surat pertama dan ayat pertama dalam Al-Quran, berhentinya itu di surat Al-A'raf, surat ke-196, di mana bunyinya, sesungguhnya pelindungku ialah Allah yang telah menurunkan Alkitab atau Al-Quran, dan dia melindungi orang-orang yang soleh. Jadi kalimat golok ini adalah interaksi manusia kepada Tuhannya, di mana di Al-Hadid telah dijelaskan bahwa besi itu benda langit yang diturunkan ke muka bumi. Jadi kalau kita lihat si golok ini, tegaknya ini memang bagian dari unsur manusia juga bang, tetapi tidak di bumi. Sedangkan si gagang, karena dia benda bumi, karena pepohonan, terus sapi dengan tanduknya, itu memang yang memang sudah ditaruh ya, mungkin ya, diciptakan untuk muka bumi. Sedangkan si besi ini tidak di muka bumi. Kenapa? Semenjak Nabi Adam alaihissalam diciptakan juga sama, karena kalau kita lihat 10 pedang Rasulullah yang ada di Tropan itu kan nggak ada yang karat bang, besinya semua tekniknya Damaskus. Yang kita bahas contoh Zulfikar, pedang Zulfikar, ada yang bilang itu rampasan perang, ada yang bilang itu temuan di saat perang Badar ya. Nah, Zulfikar sendiri itu diambil dari Zulfakor, atau bahasa Arabnya ditransisi menjadi sulbuhul atau tulang sulbi, atau tulang punggung bagian belakang, atau tulang ekor, di mana muhasabah Nabi Daud alaihissalam ya kan, dengan muhasabahnya Allah berfirman bahwa hai gunung, hai batu, hai besi, lunaklah kau bersama Daud. Nah di situ menceritakan tentang Zulkarnain dengan tembok besinya yang menghalangi Ya'juj Ma'juj. Nah saat ini teknik Damaskus itu sedang digodok bang sama bangsa Barat, di mana kitab Syekh Musa Jabir bin Ibnu Hajar yang lahir di Kupar itu menjadi penemu tentang besi yang namanya dirubah sama Barat menjadi Geber. Nah bayangkan kalau teknologi ini diambil sama Barat, bangsa Barat, akhirnya jadi teknologi mereka gitu. Iya bang. Makanya dulu yang saya bilang, saya pernah punya kajian tentang ilmu tempa sama Bang Aken Sutra Sukendar itu, yang akhirnya kita coba dari tempa bilang kalau ini dipakai di Barat ini sangat disayangkan, teknologi nenek moyang kita jauh lebih maju.
gitu. Memang tersebar, hanya tinggal kita yang memahami tentang bagaimana coba mengaplikasikan itu menjadi produk yang bisa memperkuat kegiatan-kegiatan kita di Indonesia, khususnya juga mengcover budaya, apalagi itu juga kan jadi bahan peran serta pertahanan negara ya Bang ya, yang punya nilai kebanggaan untuk kita. Jadi nggak cuma sebatas tentang hanya mencintai dan penikmat doang, bukan, tetapi bisa mengaplikasi. Nah, dari kajian, jurus dan sebagainya itu cara mengimplementasikan menjadi sebuah produk. Gitu sih, Bang. Mantap, Bang. Bagus sekali tuh, Bang. Luar biasa, Bang. Sayang kalau ini nggak ya gini, Bang, nggak diteruskan gitu, Bang, atau nggak didukung hal-hal gini, Bang. Sampai hilang. Jangan sampai ya, Bang ya. Karena kan Gen Z atau generasi Z ini nggak paham seutuhnya tentang budaya. Nah, kita juga harus bikin formula bagaimana generasi muda atau anak muda cinta dengan budaya, mau ikut dalam peran serta melestarikan budaya, khususnya silat ya, atau bela diri golok. Bagaimana cara bikin ini kalau bahasa mereka kelihatan keren. Soalnya kan gini, Bang, kalau kita ngeliatin film animasi atau film-film action Jepang, mereka bangga dengan budayanya, dengan samurainya, dengan katananya. Kenapa ketika kita punya kebudayaan kok agak miris gitu ya, katanya kayaknya kampungan atau gimana kan Itu, gitu. Bang. Malah aku pernah lihat video Abang awal mula dulu. Pertama kali lah bisa dibilang lihat golok terbang itu pas yang Abang Bang, yang naik sepeda itu loh, Bang. Yang kemudian Abang tunjuk betok itu. Nah, di situ aku bukan nilai, Bang, maksudnya ngamati gitu, Bang. Wah, senang gitu, Bang. Di tahun segini masih ada pelestari, terus aku ikuti. Yang lain, nah itulah mulai aku ikuti, barulah ketemu channel Bang Herman gitu, Bang. Ketika orang lain berpancing, Bang, untuk masalah pelestarian budaya ini, mereka kan akan berinovasi dengan cara mengembangkan gitu ya, berkreasi dengan gerakan yang diimajinasikan dari yang ada. Abang nontonin Bang Herman 1-2 pasti ketempel, abang nontonin saya, abang nontonin Babe Husen, abang nontonin yang lain pasti ketempel 1-2. Kenapa? Karena itu di record. Nah, ketika bergerak secara non objektif, imajinasi itu bermain. Nah, itu natural. Yang saya bilang, jangan pernah membatasi orang untuk berkarya dalam sebuah pelestarian. Karena yang sejatinya harus dipelihara aja tidak dipelihara, Bang. Benar. Kan gitu. Dan jangan pernah ribet kalau kata saya. Kan ada orang yang bilang ini pakem saya, ini ya kalau pakem nggak divideoin, saya bilang. Benar, Bang. Benar, Bang. Kamu disimpan, pakem divideoin, ya salah. Tapi kalau mau dicontoh orang, makanya saya sering di video saya, Bang izin mau pakai silakan, saya bilang. Bang mau contoh silakan. Kalau saya bilang kalau perlu bikin tutorial, nih caranya begini, kan gitu ya. Biar apa? Kan kita ngajak, Bang. Mau ngelestarinnya sama-sama, kan gitu. Tapi kan jangan sampai ini nanti dicuri orang, Bang. Jadi saya mau nge-share dicuri gimana? Ngapain dicuri? Ambil aja kalau perlu. Saya bilang gitu. Benar. Ada juga yang pendapat gitu, Bang. Iya, Kak. Jangan sampai apa yang terjadi itu kalau datang ke saya bahasanya, Bang, ini saya boleh nyusun begini-begini ya kan, diakuin. Jangan di videoin, lucu ya kan. Makanya yang saya selalu tampilin di video atau di kegiatan-kegiatan itu lebih ke ke seni sih, Bang. Seni bermain golok. Jurus baku itu selalu saya acak, makanya di video itu nggak pernah sama. Benar. Karena itu bukan baku, bukan pakem. Intinya orang seneng lihat, orang mau memulai, orang penasaran, akhirnya orang belajar. Akhirnya kalau rame kan kuat, Bang. Iya. Ya, definisinya seperti orang tua dulu bilang, dahan ini akan patah ketika satu, tapi kalau satu ikat dipatahkan secara bersamaan mungkin akan susah, kan gitu. Jadi ini harus dikembangin bersama.
Kalau sendiri-sendiri nggak bisa. Yang tadi abang bilang ternyata nyambung. Iya, nyambung. Bener. Kalau sendiri-sendiri nggak akan kuat. Bang Herman dengan Bang Herman ya, saya dengan saya nggak akan kuat. Tapi selama ini kami ini sebenarnya sudah nyatu bang. Cuman bagaimana strateginya? Nyebar dulu. Pada suatu saat kita nyatu, sama-sama menguatkan. Gitu. Tidak apa ya? Tidak membuat suasana itu jadi krodit gitu. Malah justru coba memberi solusi gitu kepada teman-teman. Oh enggak gitu, coba dipahami secara konteks. Kalau ada seseorang yang sedang lagi bersemangat tapi di tengah jalan ditebang, saya rasa pertama kurang etis, yang kedua yang bersangkutan pasti punya luka yang mendalam. Akhirnya budaya itu hilang lagi. Iya benar. Saya bilang biarin aja gitu, biarin aja. Sama Justru ini kalau berkembang kan makin seru. Itu yang sering datang ke saya ya, karena tadi permasalahannya bang, ketika mereka ngeliat video kayak Ucil itu seneng ngeliatin video orang. Akhirnya didatengin satu-satu, bang saya izin pakai keras, silakan. Saya bilang, abang nggak marah? Kagak. iya, Kalau saya mau belajar ada saya bilang. video di channel siapa itu nampilin abang latihan sama Bang Wawan. Aku seneng liatnya tuh. Seorang Bang Jiung masih mau, maksudnya turun tuh ke yang pemula. Akhirnya udah penampilan, senang aku liatnya bang. Wah udah keren ini gitu. Berkembang bang, akhirnya Iya. berkembang. Akhirnya kan Disupport. kalau banyak followernya, pengikutnya atau muridnya, pun kita juga ketika mau buat event nggak bingung bang. Bener bang. Kan gitu, masa bikin warna event juga. sendiri-sendiri. Bener, Kan bener, lucu. Tapi kalau rame banyak ya kan, jadi seru gitu. Memang- Nah akhirnya pelestarian budayanya muncul. Nah maksud saya di sana tuh wilayahnya masih eksotis bang. Diangkat kesejarahannya, kebudayaannya. Nanti kan ke depan bisa juga kita, abang dengan sanggar seni sanggar budaya di sana menghimpun, menginvitation teman-teman dari Nusantara bahkan mancanegara. Cuman memang perjalanannya ketika mau bikin event yang ke depan itu, walaupun tambah keterlibatan pemerintah, yaitu invitation ini dimulai dari skala lokal dulu, kecil dulu, Bener bang. sama Kang Aden di Golokdai, baru bisa ke kancah atau ranah internasional gitu. Bener. Kalau langsung ke internasional orang "Wah, Iya, Bang. apaan tuh?" Dan biayanya lumayan bang, lumayan besar. Iya. Kecil dulu lah kita ya bang ya. Yang penting kita terus kita lestariin terus gitu bang. Betul. Coba. Yang pasti sih itu sih bang, saya nanti mungkin kalau di sana nyediain golok, kayaknya golok banyak di sana ya punya Bang Andri. Ada. Paling saya nanti kalau misalkan saya nggak bawa golok dari sini, pinjam di sana. Kalau misalkan saya harus bawa golok dari sini, saya harus paketin dulu. Udah pakai sini aja Untuk kalau alat peraga. cowok abang mainkan. Iya bang. Gitu. Ngobrolnya Jadi nanti ada berapa? kita perform pakai golok yang saya bawa atau golok di sana sama aja. Iya, Bang. Terus nanti ketika seminar kita bakal coba aplikasikan dalam sebuah benda. Bagaimana sih cara tolak ukur memakai senjata tradisional yang ada di Indonesia? Ternyata desain itu punya Medianya apa? kitanya kadang ya nggak paham bang, nggak tahu cara makainya, yang seumumnya begitu aja. Nah coba nanti kita praktekin dalam sebuah benda. Oh iya ya, beda ya kan gitu. Kalau Ya boleh batang pisang sama mungkin pelepah yang agak keras itu pelepah sawit, kelapa ya. kelapa atau sawit ya. Oh iya bang, bisa bang. Soalnya nanti akan jadi, saya berharap gini bang, di Medan sendiri punya ciri khas senjatanya yang bentuknya seperti golok, pasti ada. Ada bang ya. Dan itu akan jadi ciri bang, punya nilai jual, nilai eksotis pariwisata ketika abang bisa menjelaskan fungsinya, kemudian desainnya, dan cara pakainya. Karena selama ini ya orang tahu
ya begitu aja, tapi nggak tahu cara makainya gimana. Ya nanti kita di sana bakal ngobrol-ngobrol bang, Baik, kaitan sama mengenal golok yang ada di Nusantara, bentuk-bentuknya. Karena yang saya baca itu ada buku di Leiden di Belanda itu, penulisnya itu 5 generasi bang. Jadi dari kakek buyutnya, kakeknya, bapaknya sampai anaknya. Itu yang nulis orang Belanda, bayangin. Generasi ya bang. Perbilang sayang banget gitu. Bang, izin bang, terkait nanti Ya. materi yang untuk dibagi ke peserta itu bang, itu nanti bisa dikirim dalam bentuk soft copy bang ya? Atau Iya, kayak gitu bang. Saya tuh mau cerita itu, saya kirim dalam bentuk soft copy. Iya. Nanti bisa di print out Iya. atau mungkin mau dibikin kayak saya biar agak simple tuh kayak buku apa ya namanya, bootcat ya, iya. buku kayak gini. Iya. Sebenarnya ini bukan buku bang. Ini karena kalau saya jarang jago megang laptop ya, saya tuh bikinnya di handphone semua, Oh gitu pakai bang. PicsArt, Iya. PicsArt. Terus ya coba edit sendiri, saya susun. Iya bang. Gitu. Jadi kalau agak pecah mohon maaf. Iya bang. Nah nanti kalau bikin bootcat ini kan orang bisa dengar, bisa dia baca, bisa dibawa pulang. Iya bang. Gitu. Jadi apa, teman-teman tuh panitia ketika ada seminar ada yang ditawarkan, apakah nanti ada produk bajunya kak, kan jadi satu paket termasuk buku yang nantinya juga apa namanya jadi kenang-kenangan kali ya buat dipelajarin. Iya. Nah harapannya nanti ketika mau nyari sumber ya ke teman-teman Sanggar Budaya gitu. Iya bang. Terkait judul Iya. seminarnya nanti mohon petunjuk abang juga gitu, apa yang pasnya kan untuk temanya itu bang. Topiknya. Itu bang, apa topiknya? Golok sebagai Budaya bangsa Indonesia. Itu kan masih dari saya kemarin bang. udah saya setuju dengan itu bang. Setuju bang, siap bang. Nah, Setuju. Kenapa? Ya itu yang nanti saya juga bakal sampaikan. Kemarin di Korea Selatan itu Iya. kerambit, abang dari Sumatera nih ya. Iya. Kerambit ucing itu sudah diakuin sama Singapura. Itu di Korea Selatan ya, di markasnya UNESCO. Iya. Bayangkan orang Sumateranya nggak tahu, tapi di sana udah diakuin sama Singapura. Padahal itu punya bangsa Indonesia bang. Iya bang. Kan gitu, yang kemarin kita bahas kayak Kris, kita berkegiatan menghimpun tentang itu. Contoh pencaksilat yang diakuin UNESCO itu pencaksilat tradisi bang, Oh, atau tradisi. budaya, bukan prestasi. Karena pencaksilat prestasi sudah diakui oleh Singapura. Oh gitu bang. Iya. Iya, nah caranya setiap berapa dekade itu diverifikasi dan validasi bang. Oh gitu bang. Kegiatan Masalahnya bukan sebatas benda, ini identitas Bangsa ya. Indonesia bang. Serius, abang-abang itu pahlawan, bukan cuma pahlawan budaya tapi pahlawan negara ini, di mana perundang-undangan sudah jelas sekali mengatur tentang kebudayaan, bahkan ada menteri kebudayaan. Ada ya. Tetapi ya kan itu kan instansi yang dibentuk pemerintah untuk maintenance bang. Iya bang. Tetapi kan lagi-lagi masyarakatnya ini butuh disimulan, dalam arti kata ya melestarikan ini juga harus, bukan tugas kita perseorangan sebagai masyarakat, pemerintah juga harus andil, kita juga harus berjalan. Kalau cuma hanya sebagian kecil yang peduli tentang itu, lama-lama hilang. Hilang ya bang. Bisa Hilang, bernasib Bang. seperti keris juga tadi goloknya ya bang. Kalau tidak digunakan. Betul. Karena gini bang, setahu saya kalau abang paham IB, Indonesian Blade, ya itu kan chopper. Nah kalau abang lihat di YouTube ada chopper competition. Chopper Itu competition ya. benua Eropa ya kan, benua Amerika, benua Australia, itu ada eventnya bang. Desainnya itu golok, yang perlombaan desainnya golok. potong balok apa itu ya bang ya, chopper itu. Betul. Itu Itu ada eventnya bang, internasional. Bentuknya kan abang lihat itu golok, chopper itu golok. Nah bayangin kalau kita nggak mulai kebudayaan kita, dimiliki lagi sama bangsa luar. Masa Ya, gua- sejak kapan Eropa pakai gituan? Hanya mereka. Jadi kan kalau dikompresi gini bang, masyarakat antropologi kita di abad ke-6 contohnya,
Kalau bicara tentang Tarumanegara itu kan abad ketiga. Nah, contohnya Tarumanegara di abad ketiga. Nah, kalau di Eropa abad ketiga itu Bang, belum kenal tentang teknologi. Abad ketiga kita sudah kenal struktur kenegaraan. Makanya kan ada pemerintah kerajaan. Iya Bang. Sudah ngerti bangunan, sudah ngerti pakaian. Nah, di abad ketiga di Eropa Bang, lah dia belum pakai baju Bang, masih pakai kulit kayu, kulit binatang, rumahnya cuman batu ditumbuk-tumbuk nggak ada bentuknya. Bayangin Bang, nenek moyang kita jauh lebih maju sebenarnya. Terus golok diklaim di sono dari mana sejarahnya kan gitu. Bener Bang. Iya, itu sayang gitu. Makanya mudah-mudahan kegiatan ini, golok sebagai identitas Indonesia ini bisa jadi ciri Bang di Sumatera khususnya, bahwa dari masa ke masa alat ini sebagai identitas dibagi menjadi beberapa prinsip dasarnya gitu. Ada yang memang ya tadi kita kenal dengan bahasa golok sorenan, golok ageman, golok persmenan, golok perkakas. Itu kan beda bahan, beda desain, beda bentuk kan gitu. Iya Bang. Itu enggak, masyarakat Indonesia kan bicaranya sama, enggak beda. Ya kan gampangnya kalau dulu ada struktur kerajaan, golok seorang raja sama mahapati sama panglima sama prajurit pasti beda. Pasti beda ya. Enggak mungkin sama. Enggak sama. Nah, ketika dikategorikan pusaka, itu storynya, itu nilai tropannya gitu. Ditambah spiritnya itu kan nilai perjuangannya gitu. Keyakinannya dia terhadap membela tanah airnya, wilayahnya, itu spiritual. Nah, itu yang sama-sama kita bangun. Jangan sampai orang datang ke acara ini hanya cuman sebatas menghadiri acara tapi tidak, akhirnya timbul benih-benih mencintai kebudayaan, yang pulang itu punya rasa penasaran yang besar tentang kebudayaan Indonesia. Saya mau diundang ke acara timbang nongkrong bareng ngopi juga mau. Saya nggak berharap acara yang besar gitu yang dihadiri ribuan orang, kagak. Kemanfaatannya itu cukup lah. Gini, mending saya ngobrol sama 10 orang tapi paham dan mau coba mengakomodir ketimbang harus ribuan, satu pun gak ada yang masuk. Ya, jadi saya bukan orang yang brandnya harus lux atau ini itu, enggak Bang. Saya di bawah pohon pisang di kebun juga jadi. Syukur Bang ya. Iya Bang. Serius. Gitu, saya nggak mau mengeksklusifkan diri harus begini, nggak mau, karena saya bukan entertain. Beda sama teman-teman mungkin kayak Kang Cecep, Kang Iko, Kang Yayan, memang arah mereka kan ke entertain. Entertain ya Bang ya. Kalau saya kan bukan entertain. Kalau saya lebih ke edukasi. Bang. Kalau saya mau entertain ya jadi artis aja gitu. Gitu. Bla bla bla, ribet kalau kata saya. Simpel ya Bang. Udah. Iya udah Bang. Bang izin dulu Bang. Ini Siap. Bang ya Bang. Iya, udah. Siap. Penting senang adik-adik Bang. Aku bilang semangat terus. Aku bilang ini Bang Jiong mau hadir. Maksudnya semangat. Kalian pun berlatih, nanti kalian tanya-tanya. Kalian pula. Kalau sini bilang kalian itu kalian gitu Bang. Bilang ada selek kalian gitu Bang. Jadi udah aku rangsang lagi. Yang penting jangan cukup sekali ini. Kalau bisa event tahunan buat. Aku bilang gitu Bang. Iya, dan jadi ini juga Bang, ketika ini terfollow up, nanti kan banyak juga tuh. Jadi ada kebudayaan daerah yang memang itu menstimulan gitu. Oh, sudah ada yang lokalnya Bang. Nah, kita ambil bidangnya itu dibentuk pengetahuan si senjatanya. Jadi ciri Bang. Pelan-pelan nanti insya Allah ya Bang ya, hadirnya Abang bisa mengubah cara pandang lah. Bukan hanya sebatas parang untuk di kebun, tapi ini juga punya nilai sejarah kan gitu Bang. Sekarang kalau sebagai alat bantu Bang, parang, kalau kita lihat si golok ini multitool, satu dalam semua. Contoh gini, ketika Abang butuh ngeraut bambu, Abang tinggal pakai bagian yang namanya lambung, lemper, perut. Berarti kan di sini ditarik gitu, ya kan? Benar. Abang butuh alat pemotong besar, bisa pakai lemper. Abang butuh untuk bacokan-bacokan kecil,
pakai lambung. Abang butuh misalkan dapat buruan ikan kah, kan gitu. Abang bisa pakai ini untuk membersihkan lambung ikannya, pakai curug. Abang mau memahat kayu, abang bisa pakai dempak, disosrok. Abang mau membuat lubang seperti bor, abang bisa pakai yang namanya curug. Abang mau membuat tanda untuk bacokan, untuk potongan, bisa pakai yang namanya rencang. Baru dibalik pakai yang tajam. Abang butuh palu, penggetok, abang bisa pakai dampar. Jauh lebih dalam, abang bisa pakai tonggo. Dan begitu. Karena pendekar dulu dia butuh satu golok, tapi alatnya untuk semua. Ini golok ini udah semuanya ada di sini, all in kalau saya. Nenek moyang kita udah ngajarin itu. Tapi kan orang sekarang lebih seneng brand-brand luar yang saya bilang apa? Bener bang. Sayang gitu bang. Sayang. Lagi kemarin saya berdebat sama Filipina. Dia bilang ini setengah kurki, nggak ada setengah kurki. Itu saya bilang itu benda betok. Oh bukan ya, desainnya sama, saya bilang gitu. Itu punya Indonesia, saya bilang gitu. Iya bener bang. Kadang kalau nggak digituin, terus dia bikin gagang lurus. Gagang lurus saya bilang itu namanya wedung. Itu ada di Jawa Timur, saya bilang. Gitu. Itu punya Indonesia juga. Ini kan kita masih Nusantara, nggak ada toleransi, saya bilang. Itu punya Indonesia, jangan diakuin, saya bilang gitu. Bener bang. Habis kalau kita nggak ngotot bang, satu hilang, akhirnya diklaim. Miris bang. Gitu yang akhirnya sayang gitu. Makanya harapannya dari kegiatan teman-teman di sana punya nilai lebih lah bang. Bener kalau prinsip abang, jangan pernah tanyakan kepada negara apa yang negara berikan kepada kita, tapi kebalikannya, apa yang pernah kita berikan kepada negara. Benar bang. Kan gitu, walaupun negara tidak melihat nggak apa-apa. Dan niat pun nggak hanya sekali gitu bang. Aku akan terus berusaha semampu aku bang, walaupun kecil-kecil, tapi aku harapan sama adik-adik kawan-kawan sampai dibuat event tahunan gitu, mau dijatuhkan bulan berapakah gitu. Malah rencana sebelum bulan 6 ini karena adik-adik minta ulang tahun kan bang, jadi ya udah, padahal rencana Agustusan bang, di saat pengibaran sang saka itu kita semua pakai selempang merah putih kah, atau diikat di mana semangat kemerdekaan. Itu yang kemarin rencana. Tapi insya Allah nanti kedepannya buat event tahunan pas pengibaran 17-an, perayaannya golok semua main bang, sama senjata khas daerah setempat gitu bang, macam Riau apa. Itu harapan aku ke depan, pelan-pelan bang. Iya, setuju bang, karena saya bilang banyak yang senang seni dalam senjata tradisional, tetapi ketika pendeteksiannya itu fungsinya jarang yang mau memahami jauh lebih dalam. Kenapa? Karena kita nggak punya laboratorium penelitian kajian tentang senjata tradisional kita bang. Nah, akhirnya sayang gitu, dibuat tapi nggak tahu cara fungsinya. Makanya kalau lihat senjata-senjata kita bentuknya aneh-aneh bang, saya bilang. Kalau nenek moyang kita bilang filosofinya apanya, kita cuma tahu sebatas gambaran deskripsi. Nah cara pakainya gimana juga bingung. Nah itu yang harusnya dikaji, diteliti, yang akhirnya jadi teknologi tepat guna. Bahasa plesetan saya gini, sebelum adanya gadget kayak gini kita komunikasi jarak jauh tapi bisa berkomunikasi seperti bang dengan temu pandang ya. Tidak menutup kemungkinan zaman dulunya cuma pakai cawan, diisi air, dipakein kembang, kan gitu. Kasih secara spiritual, kan gitu. Yang akhirnya itu diserap sama barat, dijadiin handphone. Dulu kan nenek moyang kita gitu, berkomunikasi dengan air kah, kan gitu ya. Yang dia lihat, oh dia di sini, dia ngedeteksi. Kalau sekarang bahasanya mungkin satelit. Gitu, bahasa plesetannya udah ke era 80-90-an mah kan kayak misalkan ini kan touchscreen ya kan, layar sentuh. Sama halnya kayak warteg, tunjuk sono tunjuk sini tunjuk sono, keluar jadi satu kan gitu.
Bener, bener. Kan kalau di warteg mau makan apa mas? Itu ini jadi satu. Ini kan sama kayak di handphone. Sebenarnya teknologi itu udah ada di kebudayaan kita ya, cuman kitanya yang nggak paham bang. Itu aja bang. Nah akhirnya itu sayang banget. Nah, berarti tiket nggak PP lah. Iya, Biar menyesuaikan aja bang Jung. Maksudnya apa namanya, betah nyaman, nah kita udah sini aja. Jangan ada patok masuk gitu bang. Mau balik saya bang, balik gitu. Atau ntar aja besok gitu aja bang. Orang nggak gitu jauh kok bang dari bandara sini bang. 3 jam ya? 3 jam. 3 jam lah. Kita naik ke gunung lagi bang. Nanti kita main, mau ke danau mau apa? Nyantai maksud aku. Abang di sini selain menebarkan ilmu kebenaran tentang sejarah dan filosofi apalah itu, abang juga harus refresh. Jangan abang jadi kayak apa ya Rum ya, abang ini ada bebas aja, maksudnya nyantai kita ya bang ya, jangan suntuk penting bang. Cuman kondisinya ya gini apa adanya bang. Saya itu emang biasa di alam bang. Nah, yang kalau saya lain nanti pakai baju oren-oren, helmnya begini jangan kaget bang. Oh itu apa sar bang ya? Iya, saya di BPBD. Ya udah berarti. Jadi emang jadi air di hutan. Berarti udah nyaman lah. Gitu. Yang abang mulai sekarang udah tepat. Media sosial itu selalu ada di tangan semua manusia saat ini. Bener, tapi bener. ranah ciarnya, Iya gitu. benar bang. Ciarnya, gitu. Yang mudah dimengerti sama mereka dengan bahasa-bahasa yang keren nih. Enak nih gitu. Hari kemerdekaan kita itu dinyanyikan lagu Indonesia Raya itu di depan 73 negara. Itu bangganya saya. Poin kedua, ketika saya meraih juara itu saya nggak berharap meraih bang. Iya. Tetapi yang saya kebutnya itu saya nggak mau juara 1 ataupun 2 sebenarnya. Kenapa saya alhamdulillahnya itu juara 3 bang? Karena yang nggak naik podium itu kan juara 4. Kalau abang lihat di foto itu kan Kamboja. Iya bang. Nah di depan podium Kamboja saya bilang, look me, I'm from Indonesia, look my flag, red and white. Saya diomelin bang sama manajer saya. Kenapa? Manajer Indonesia. Ngapain lu teriak-teriak? Gue juga tahu lu dari Indonesia, gue juga tahu menang lu. Timbang juara 3 bangga banget lagi. Nah bukan itu saya bilang. Di SEA Games bang, bendera kita Indonesia itu kan ditebalikin sama Kamboja jadi putih merah. Iya bang. Saya masih ingat itu bang. Dan bukan saya mau dendam, tapi itu momen saya bilang. Benar. Saya bilang ke tim mereka, Indonesia itu merah putih. Kalau putih merah, Polandia soalnya ada bang. Kalau kamu mau bendera putih merah itu lihat, itu namanya Polandia bukan Indonesia. Saya bilang gitu. Tapi alhamdulillahnya manajer Kamboja itu datang minta maaf bang. Dia tahu masalah di SEA Games itu fatal. Iya fatal lah, walaupun itu tempo hari bola ya masalahnya. Saya seneng aja bang juara 3 karena kan juara 4-nya dia gitu. Kambojanya Kamboja juara 4, jadi kan saya tetap naik podium nih. Dia kan di bawah nggak naik podium. Maksud saya apa ya, kalau saya kalah saya marah mungkin gitu, orang berpikir udah kalah pakai marah kan gitu. Iya benar. Tapi karena saya menang dan langsung berbatasan dengan dia karena saya 3 dia 4 kan gitu ya. Boleh dong saya ngomong gitu. Biar tahu juga orang Kamboja besok-besok kalau masang bendera Indonesia itu merah putih, jangan putih merah. Benar bang. Saya bilang mumpung sama-sama jauh, dia dari Kamboja, saya dari Indonesia, ketemunya di Korsel. Yang pasti teman-teman juga harus ngembangin bang di sono. Nah pola-pola yang saya pakai juga kan akhirnya jadi sebuah pelestarian yang saya di Thunder. Sebelum di Thunder juga memang udah punya murid dari mancanegara bang. Saya pernah di Jerman, di Berlin itu 6 bulan. Terus di UK, UPonn, Newcastle, di Inggris, di apa, dia banyak lah di luar sana. Cuman balik lagi saya, kalau saya terlalu banyak di luar Indonesia, siapa yang mau ngurusin? Walaupun Indonesia lega lo bang, yang mikirin nggak lu doang, lu jangan superhero. Ya enggak sih, nggak superhero, cuman saya bilang sekecilnya saya minimal punya sumbangsi untuk Indonesia. Masa, bener bang. Itu bang. Apa judulnya kita buat ini bang?
apa ya? Bincang golok sama Bang Jiung gitu ya. Bincang golok boleh. Bincang Bincang golok bersama saya. Bang Jiung gitu Apa? ya Bang ya. Sehat selalu. Yang pasti saya juga Iya Bang, sehat selalu buat Abang. doa, saya juga doain abang. Amin, doain ya Bang ya. Sama-sama bang. Iya Bang. Pokoknya semangat kita semua Bang. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi Oh wabarakatuh. pantun. Udah tutup pantun lupa tadi. Pantun dah. Lupa aku. Iya, serius Bang Jiung. Oke. Nah, tapi- Tangan kaku, kenapa sih kacamata hitamnya taruh di lemari? Jangan ngaku orang cinta tradisi kalau enggak cinta sama budaya sendiri. Terima kasih Bang. Amin. Assalamualaikum Bang. Asal manusia bukan dari batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.